Oci. Untuk menciptakan rasa nasionalisme kita, ya, kita menyanyikan lagu dulu ya. Nah, semuanya berdiri yuk. Terima kasih anak-anak, boleh duduk kembali. Anak-anak semua, di era globalisasi ini ya, kita itu berada di puncak-puncaknya perkembangan zaman. Banyak teknologi-teknologi baru yang saat ini mulai berkembang. Salah satunya dengan pembelajaran coding tadi. Kita itu harus mempelajarinya, bagaimana prosesnya, apa itu pelajaran coding itu, ya. Jangan sampai kita semua ini ya menjadi anak-anak untuk generasi masa depan yang apa? Yang gagap teknologi. Gagap dunia terus mengalami perubahan. Dan teknologi pun menjadi penggerak utamanya. Siapapun yang tidak mau perkembangan teknologi ini, lambat laun akan tertinggal, ya Cahya. Akan tertinggal dan apa? Ya, kita itu akan ketinggalan informasi selanjutnya. Nah, jadi mulai sekarang kita harus belajar apa? Belajar teknologi dengan penuh semangat. Nah, supaya kalian lebih semangat lagi, kita explaining dulu, oke? Lihat dulu, ya. Nanti, ya, kalau Bu Guru bilang stop, berarti kalian berdiri dan tangannya di atas. Kalau Bu Guru bilang do, berarti kalian setengah berdiri dan tangannya di mana? Siap? Siap. Oke. Siap ya? Siap. Up. Dot. Up. Dot. Up. Dot. Up. Dot. Dot. Ya. Dot. Dot. Up. 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 Dot. Up. Dot. Up. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kalau kalian gerakan kalian tadi itu adalah apa? Sebuah pola. Sebuah apa? Pola. Atau kode. Kode. Ya, pola atau kode. Sama halnya dengan yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar pengetahuan paling mendasar dari ilmu coding, yaitu berpikir komputasional. Apa itu?
mampu memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembelajaran dan komunikasi. Kegiatan pada hari ini, ya, pertama kalian belajar tentang konsep berpikir komputasional dan contohnya. Terus kita nanti adakan diskusi kelompok. Terus salah satu kelompok akan yang terakhir adalah evaluasi. Apa itu anak-anak? Apa itu? Aplikasi. Aplikasi. Sudahkah kalian melihat itu? Sudahkah kalian menggunakannya? Sudah? Aplikasi di sini yang paling sering kalian gunakan adalah apa? TikTok. Kalian kalau lihat TikTok lihatnya apa? Video. TikTok sekarang yang kalian coba. Apa itu? Apa? Kode apa itu yang gini-gini itu? Kode apa? Iya, velocity. Siapa sih yang tidak tahu kode itu? Jadi sebenarnya setiap hari kita itu sudah menggunakan, sudah belajar kode juga. Ya, belajar kode-kode tentang apa? Tentang teknologi digital. Ya. Tapi kita itu belum tahu. Oh, ternyata ini toh yang dinamakan coding. Oh, ini toh yang dinamakan AI. Belum tahu? Belum tahu. Setelah jelaskan Bu Guru nanti tahu ya. Video. Ya, untuk lebih apa? Lebih memperdalam pengetahuan kita. Asal kemampuan berpikir dengan belajar coding. Halo teman-teman, asal kemampuan berpikir dengan belajar coding. Terima kasih. Hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi gadget berasal dari coding. Apakah teman-teman tahu apa itu coding? Ketika menggunakan kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang dibingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa penghubung website untuk anak ya. Nah, dari pertanyaan yang terakhir di video itu tadi, siapa yang siap dan tertarik untuk belajar coding? Saya. Kenapa kalian tertarik untuk mengikuti? Nah, ini apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa, Cak? Siapa yang belum pernah makan mie? Mie itu rasanya enak nggak? Enak lagi pakai telur apa mie saja? Siapa di sini yang belum pernah mencoba membuat sendiri? Sudah pernah, Bu. Sudah pernah? Mbak Ambun belum pernah membuat sendiri? Belum. Besok dicoba. Air rebus dulu, pintar. Terus? Hah? Kami Buka minyak, betul. Terus? masukkan mie dalam air. Nunggu airnya mendidih dulu tidak? Ya. Bener ya. Setelah airnya mendidih, mie-nya dimasukkan ke panci, terus apa lagi? Dikasih bumbu. Bumbunya ditaruh mangkok apa langsung dimasukkan? Mangkok. Setelah itu Makan mie dia mangkok. tuangkan mie di mangkok. Setelah itu diaduk-aduk dulu ya. Nanti kalau dimakan ada rasanya tidak? Ya, berarti diapakan dulu? Diaduk-aduk. Sudah belum?
pembuatan mie tadi, ya dari proses pembuatan mie tadi itu sama artinya kayak apa? Kayak apa Cak? Oh, iya kayak apa? Pengorderan ya ke sistem robot. Ya, robot itu tidak akan melakukan sesuatu tanpa kita suruh. Nah, pola yang kita lakukan saat membuat mie tadi, ya prosesnya tadi, nah itulah kode dalam kode. Jadi mie tadi itu, ya, itu adalah proses pembuatan. Nah, siapa yang tahu ini? Itu apa, Cak? Hukuman. Apa? Siapa yang sudah pernah menggunakan? Sudah pernah semua? Mencari apa waktu itu? Mencari lokasi. Apalagi? Alamat. Apalagi? Mencari arah yang dituju. Ya, Cahaya. Siapa yang mau mencoba mencari? Coba buka kelompoknya. Nah, sekarang kita berdiskusi ya, Cak ya. Nah, di sini Bu Guru ada LKPD ya. LKPD-nya nanti dikerjakan bareng-bareng. Setelah itu ya, per kelompok maju untuk melaksanakan presentasi. Siap? Ya, per kelompok maju untuk
warung. 2. Bayar mie. 3. Masak mie di rumah. 4. Masak air sampai mendidih. Yuk yang keras mas. 5. Bungkus mie. 6. Masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih. 7. Buka bumbu dan masukkan ke dalam mangkok. 8. Sajikan mie ke dalam mangkok lalu aduk. 9. Ambil wajan, kasih minyak. 10. Taruh wajan ke kompor, nyalakan kompor. 11. Pecahkan dan masukkan telur ke dalam wajan yang sudah panas. 12. Masukkan garam secukupnya. 13. Masukkan telur bersama mie goreng. Ya. Bagaimana Cak? Bagus tidak hasil presentasinya? Tangan yuk. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, kita lanjutkan ya.
Berpikir komputasional artinya kita berpikir terstruktur dan sistematis seperti komputer. Kita juga sudah memanfaatkan teknologi digital dengan mengamati video tadi sebagai bentuk dari literasi digital. Ya, Cak, ya. Jadi kita itu menggunakan polanya, membaca gerakannya, mengikutinya, ya itu sama saja dengan literasi di digital. Kita diskusikan tadi, ya Cak, ya. Dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, seperti yang kita lakukan tadi, ya. Seperti yang kita lakukan tadi, yaitu dalam proses pembuatan mie, ya. Saat kita tidak tahu cara membuat mie itu adalah suatu masalah yang besar. Setelah kita diskusikan, ternyata membuat mie itu adalah hal yang hal yang mudah. Nah, di salah satu LKPD tadi itu adalah memotong-potong kertas atau menyatukan berbagai warna kertas. Ya di situ ya, Cak, ya. Itu adalah menemukan pola dari kartu yang berisi langkah-langkah membuat mie tersebut tadi. Pola itu terbentuk dari daun segi 4 yang memiliki pola warna. Nah, contoh lainnya saat di awal tadi kita itu bermain up and down. Itu juga pengenalan pola. Kan hal yang tidak penting pada fokus utama. Nah, saat kita membuat mie goreng tadi, ya kita tidak perlu tahu dari mana mie itu berasal. Maksudnya di sini, apakah mie itu berasal dari negara Jepang? Apakah mie itu berasal dari negara Amerika? Tidak perlu memusingkan hal-hal yang tidak penting. Beli mie itu di warung dan kita masak, ya. Setelah jadi masakan yang matang, siap untuk kita makan. Pikir algoritmik. Nah, di sini itu seperti contohnya tadi membuat jus, ya, siapkan buahnya, kupas buahnya, potong buahnya, masukkan ke blender, campur sedikit air. Nah, setelah itu tekan tombol power pada blender, tunggu sebentar dan jus siap dihidang. Sebenarnya ya, Cak, saat kita belajar seperti ini, ya, kita itulah sebagai pemimpinnya, Cak. Pemimpin komputer. Komputer ini yang ada di depan kalian, Bro, ini tidak akan mengerjakan sesuatu tanpa kita suruh. Nah, jadi kita inilah pemimpinnya, ya. Tadi, ya, Bu Guru menggunakan plug atau plug, ya, menggunakan alat digital. Nah, yang ada di depan kalian inilah, ya, media pembelajaran secara plug atau menggunakan tersebut ke WiFi. Nah, seperti itu. Nah, untuk unplug, ya, unplug yang Bu Guru gunakan hari ini itu, internet. Mbak Eli? Iya, abstrak. Apa lagi, Mbak Anggun? Teknologi, Mas Faris. Elektronik, ya, seperti itulah, ya. Nah, sekarang
Nah, untuk evaluasi yang kedua, ya, coba ya saya buatkan poster, buatlah poster tentang proses pembuatan jus segar di kantor. Buka. Siapa yang selesai? Saya. Yuk, siapa yang mau maju? Tampilkan hasilnya. Yuk, kelompoknya. Ya, bangun. Nah, kita lihat ya hasil kerja dari kelompok apa ini tadi? Kelompok asyik.
Ya, yuk kita lihat ya hasil dari Mas Yogi. Kita tambahkan. Nah, perhatikan anak-anak. Ya, ini dari tokohnya Mas Yogi ya, jus sehat. Nah, jusnya ini ya terdiri dari 3 bahan jus. Ada buah ya. Yang pertama ini dan apel, lalu masukkan ke dalam blender, lalu tambahkan rasa lemon dan air, kemudian di blender, lalu jus ini membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memberikan energi. Bagus sekali ya Cak ya. Ya, tepuk tangan untuk tokohnya Mas Yuki. Nah, itulah anak-anak ya kegiatan kita dalam membuat poster ya, membuat poster sehat dari tanpa. Kita memanfaatkan ya Chromebook untuk membuat apa tadi? Membuat poster. Nah, anak-anak sekarang kita sudah memasuki tahap tindak lanjut ya Cak ya. Nah, anak-anak semua di sini tadi ada yang masih belum paham tidak tentang pembelajaran yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini? Paham. Kelompok 1 paham. Bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Kalau paham ya, sekarang ditulis ya Cak ya. Nah, ditulis yuk, keluarkan bukunya. PR untuk dikerjakan di rumah dan nanti ya hasilnya dikirim di WA grup kelas ya. Ya, buatlah poster, tentang HUT kemerdekaan. HUT kemerdekaan ya, di Canva ya, di hasilnya kirim ke grup WA ya. Sudah. Nah, kita sudah di penghujung, sudah waktunya untuk istirahat. Terima kasih anak-anak hebat, terima kasih semuanya. Bapak